Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Bapak Prabowo bikin kejutan, tiba-tiba melakukan reshuffle pertama besar-besaran dalam kabinetnya. Anehnya yang di reshuffle itu adalah jabatan-jabatan menteri yang vital terhadap kehidupan rakyat banyak, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Koperasi. Apakah ini ada kaitannya dengan kelanjutan tuntutan demonstrasi mahasiswa? Atau apakah Prabowo sudah sadar bahwa untuk melakukan program besarnya, matahari hanya ada satu? Kenapa yang di reshuffle itu justru menteri-menteri penting yang terafiliasi dengan Jokowi? Ada apa? Ada apa ini dengan Bapak Prabowo? Bapak Prabowo yang klien Hotman 25 tahun. Inilah Hot Room, reshuffle bukan sekedar penggantian nama. Presiden Prabowo kembali melakukan kejutan politik dengan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Reshuffle kali ini melibatkan 5 kementerian strategis, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Presiden Prabowo mengatakan langkah ini sebagai evaluasi dan penyegaran Kabinet Merah Putih. Reshuffle ini juga menjadi sinyal bahwa evaluasi terhadap performa kementerian tengah berlangsung serius. Apakah perombakan ini menandai langkah penting dalam merespon dinamika politik? Apakah langkah ini juga akan memperkuat kinerja kementerian? Publik kini menunggu sejauh mana kebijakan dan arah kerja pemerintahan. Apakah semakin efektif menjawab tantangan bangsa ke depan? Ternyata hobi minum kopi dari Bapak Prabowo juga salah satu faktor dia berani mengambil keputusan besar minggu ini mereshuffle kabinet. Hobi kami sama, Hotman juga hobi minum kopi, makanya sukses berat kerja bisa 18 jam sehari. Kopi luwak hitam premium. Jangan lupa, kopi luwak hitam premium. Mantap. Pak Adi Prawitno, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba Pak Presiden mereshuffle menteri-menteri yang justru sangat vital terhadap kehidupan orang banyak dan juga adalah yang terafiliasi dengan Jokowi? Saya kira dua hal, Bang Hotman. Pertama tentu sebagai upaya untuk memperbaiki sejumlah kinerja menteri yang memang underperform, tidak sesuai ekspektasi dan menimbulkan kontroversi. Yang kedua adalah tentu ini tidak terlepas dari desakan publik yang belakangan ini melakukan protes, resistensi, dan demonstrasi. Faktor pertama soal ada sejumlah menteri yang saya kira memang sejak awal minta untuk di-reshuffle seperti Pak Budi Ari. Jadi sejak dikait-kaitkan dengan sejumlah kasus tertentu muncul desakan untuk menciptakan satu pemerintahan yang clean and good governance, maka Pak Menteri ini harus di-reshuffle. Lama terjadi, kalaupun toh di-reshuffle hari ini, bagi saya itu adalah mengkonfirmasi sebenarnya desakan-desakan publik yang dijawab oleh Presiden. Kenapa Menteri Keuangan? Bukankah dia berprestasi? Nah, kalau Menteri Keuangan, saya kira ini saya menyebutnya dalam tanda kutip win-win solution. Kan ada rumor bahwa Sri Mulyani sebenarnya ingin mundur, resign sejak lama, dan pada saat yang bersamaan muncul resistensi dan juga protes karena Sri Mulyani dinilai tidak punya skenario bagaimana menghidupi persoalan sektor ekonomi kita di tengah krisis. Plus ada statement yang dinilai cukup merendahkan martabat dan harkat para guru-guru di Indonesia. Ini yang saya sebut sebagai berkelindan antara kepentingan dan kedesakan publik, sehingga reshuffle ini memang terkesan mengejutkan. Karena 2 bulan sebelumnya Presiden mengatakan bahwa sebenarnya kinerja menteri itu on the right track, semuanya kerja baik-baik saja dan sedang fokus bekerja untuk bangsa dan negara. Saya tidak terlampau setuju misalnya kalau ada beberapa menteri yang disebut terafiliasi dengan Pak Jokowi, mungkin hanya 2, Budi Ari dan
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito. Menteri Keuangan? Menteri Keuangan ini kan kalau kita mau jujur selalu dikait-kaitkan juga dengan PDIP, termasuk juga Pak BG, dikait-kaitkan juga dengan Pak BG. Bu Retno dulu juga dikait-kaitkan dengan dengan PDIP, begitupun dengan Pak Basuki, dikait-kaitkan dengan PDIP. Dalam konteks ini bagi saya yang paling penting adalah Prabowo Subianto sudah mulai menunjukkan bagaimana evaluasi kinerja kepada menteri-menterinya mulai harus dilakukan. Enggak peduli apa partainya, enggak peduli dia dilawan, enggak peduli dia kelompok manapun, kalau memang underperform, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, harus diganti. Dan yang paling penting Bang Hotman, menteri-menteri yang baru ini harus menunjukkan kinerjanya kepada rakyat, bahwa persoalan-persoalan kebangsaan kita, kemiskinan, tentang keterbelakangan, fiskal, perbankan, itu selesai dan tuntas. Tanpa itu semua, percuma ada reshuffle, karena hanya ganti nama dan ganti orang, tanpa ada pembuktian yang nyata. Jadi tidak ada kaitannya bahwa Pak Prabowo itu ingin satu-satunya matahari, tidak mau terafiliasi lagi dengan Jokowi. Kalau saya melihat secara gradual, itu juga akan muncul. Per hari ini publik juga sudah mulai melihat bahwa sebenarnya the one and only Presiden Republik Indonesia cuma satu, yaitu Pak Prabowo Subianto. Tidak ada matahari-matahari yang lain yang bisa kita sebut sebagai pemimpin tertinggi, pembuat keputusan puncak untuk menentukan arah kebijakan di masa-masa yang akan datang. Saya melihat bahwa pemerintah hari ini, Presiden Prabowo Subianto, nggak peduli siapa dia Bang, kalau memang tidak bisa bekerja, tidak sesuai dengan harapan, pasti akan diganti. Dan itu sudah ditunjukkan dalam beberapa kasus yang terkait dengan reshuffle kabinet. Nggak peduli dia terafiliasi dengan Solo, tidak terafiliasi dengan kelompok-kelompok relawan, tidak terafiliasi mereka adalah yang juga punya kontribusi terkait dengan pemenangan di 2024. Kalau menimbulkan resistensi, kegaduhan ya diganti. Inilah yang saya sebut bahwa per hari ini publik melihat bahwa Prabowo sudah mulai secara perlahan menunjuknya sebagai presiden. Murni kinerja atau politik? Kalau saya melihat kinerja Bang, plus ada desakan-desakan politik yang tidak bisa dibantah. Persoalan Sri Mulyani per hari ini sebenarnya dalam banyak hal masih ada skenario-skenario yang sebenarnya masih bisa diharapkan untuk menyelamatkan persoalan ekonomi kita yang sedang gonjang-ganjing. Tapi kan kita tidak bisa menutup mata. Desakan-desakan publik, protes-protes mahasiswa, termasuk juga kelompok-kelompok buruh terhadap Sri Mulyani yang membuat sepertinya Menteri Keuangan yang hidup di 3 presiden ini harus diganti dengan Menteri Keuangan yang baru, yang kita lihat bagaimana pidato politiknya saat rapat dengan DPR pada hari ini juga itu menimbulkan satu pertanyaan-pertanyaan besar soal prospek ekonomi kita di masa yang akan datang. Publik mendukung atau bagaimana? Ya kalau kita mau jujur, pergantian Menteri Ekonomi yang baru ini kan sentimennya negatif Bang Hotman. Sentimen negatif? Kan sentimennya negatif, kan itu terbukti misalnya ketika ada pelantikan, indeks harga saham gabungan kan turun dan merah. Ya artinya berarti nggak mendukung dong? Respon pasar relatif tidak oke. Tapi kalau kemudian disebutkan Menteri Keuangan yang baru ini dinilai tidak kompeten, tidak punya pengalaman, kan membantah. Katanya jago, katanya punya pengalaman. Pernah terlibat dalam urusan perbankan dan fiskal sejak zaman SBY, sejak zaman Jokowi, dan hari ini dipercaya sebagai Menteri Keuangan yang baru. Overall di atas segala-galanya, terlepas dari kritik, terlepas dari pertanyaan-pertanyaan kritis, bagi saya Menteri Keuangan yang baru harus mampu menunjukkan bahwa kinerjanya jauh harus lebih baik dari apa yang sudah dilakukan. Setuju, karena beliau sangat pede. Pak Nainggolan, Ganda Nainggolan, apa komentar Bapak atas reshuffle ini? Pak Ganda Nainggolan melalui Zoom. Iya, pertama saya kan mungkin pengetahuan saya lebih sedikit dari Bang Hotman soal Pak Presiden ya. Tapi izinkan saya melihat bahwa ini adalah langkah paling brilian dari Presiden Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Karena selama 20 tahun ya, itu orang itu dinabobokkan oleh seorang menteri namanya Sri Mulyani, padahal dia hanya mampu menjaga ekonomi kita pada pertumbuhan 5%. Ya, dan semua puas ya, baik di era SBY, kemudian di era Jokowi ya. Nah, negara-negara kita itu kalah bersaing dengan Vietnam, Malaysia, Cina apa segala yang pertumbuhannya tuh selalu 7, 8 ya, 9%. Itu kenapa kita terpaku pada itu, seolah-olah di Indonesia ini cuma ada satu Menteri Keuangan yang baik gitu. Nah, alhamdulillah Pak Prabowo ketemu dengan orang yang memang mengetahui problem pokok ya dalam menjalankan ekonomi itu, baik dari sisi pendapatan negara ya maupun bagaimana menggelontorkan uang dalam sisi demand side ya seperti zaman Roosevelt itu, agar apa? Agar ekonomi itu
cepat tumbuh berkembang. Ya, itu dia dijelaskan tadi di DPR RI, dan kemudian DPR RI itu kalau kita lihat hampir di semua online itu, saya udah baca beberapa online itu, nggak usah saya sebut namanya, semua komentarnya positif terhadap penjelasan Menteri Keuangan yang baru. Ya, ini harapan besar, mudah-mudahan dia bisa membantu Pak Prabowo untuk mencapai pertumbuhan 8% di akhir periode pertama Pak Prabowo. Nah, yang kedua, Pak Prabowo luar biasa ketika dia melihat tuntutan rakyat ya tentang kelaparan, kemiskinan apa segala ini, dia coba terobos dengan Koperasi Desa Merah Putih 80 sampai 82 ribu. Tapi itu kan mandat karena menterinya itu menteri yang lama yang digantikan itu Pak Budi Ari ada masalah yang itu membuat dia tidak bagus kinerjanya. Digantikan oleh orang kader dari tokoh Koperasi Nasional dan aktivis input, aktivis Dekopin. Ya, jadi dengan dua ini aja ya di luar Menpora dan lain-lain, kita melihat bahwa cita-cita Pak Prabowo ya untuk memakmurkan rakyat Indonesia itu kelihatannya akan sangat bagus ke depan. Jadi ini saya mengapresiasi bahwa pertanyaan dari Pak Hotman tadi, Bang Hotman, apakah gara-gara desakan mahasiswa? Saya setuju ya, karena apa? Karena memang prediksi saya dan informasi saya itu akan dilakukan pada bulan Oktober. Tapi karena ada peristiwa kemarin, jadi kelihatannya Presiden mempercepat itu. Jadi kita syukur, alhamdulillah Presiden kita ini bukan sadar atau tidak sadar dalam pengertian Pak Bang Hotman tadi bilang, tapi memang ini mungkinlah jalan dari langit itu sekarang dia lakukan sebelum rakyat lebih marah lagi daripada kasus Indonesia. Ada apa dengan Menko? Ada apa dengan Menko Polhukam? Kenapa dicopot juga? Ya, kalau Menko Polhukam itu saya belum jelas ininya Pak Hotman, tapi saya dengar Pak BG dari informasi yang saya terima itu agak sakit ya, jadi bisa aja karena itu kemudian sementara dirangkap oleh Pak Sapri ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di bulan Oktober nanti, kita belum tahu kan, Oktober ini kan yang evaluasi resmi 1 tahun, mudah-mudahan di situ lebih jelas ya, karena kan kalau kita lihat kehadiran Bu Megawati di dalam konferensi pers pada Senin lalu ya, itu kan kelihatan bahwa tidak ada hubungan buruk dengan Megawati ya, di mana Pak Budi Gunawan dipersepsikan rakyat selama ini adalah PDI versi Megawati gitu. Jadi saya pikir kita lihat di Oktober, 20 Oktober nanti kalau dievaluasi mungkin PDI atau proksinya PDI tetap dipertahankan oleh Presiden ke depan demi menjaga hubungannya dengan Megawati. Jadi Bapak benar-benar berpendapat bahwa ini benar-benar terobosan terbaik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Iya, karena kunci dari kesuksesan Presiden Prabowo yang punya keyakinan dengan pertumbuhan 8%, kita akan membebaskan orang miskin dengan jumlah yang sangat besar ya, itu hanya bisa kalau pertumbuhannya itu tinggi ya, sampai 8% ya. Jadi tidak bisa stuck di bawah 4,8. Nah, Prabowo itu berusaha mencoba menambahkan indikator-indikator ya untuk memperbaiki ukuran growth GDP ya, sehingga kita kemarin itu 5,12 ya, walaupun ada dispute ya dari beberapa kalangan-kalangan pengkritik model baru GDP kita, tapi kelihatan Presiden yakin bahwa angka itu adalah angka yang real untuk yang dia lakukan sekarang. Nah, tapi ada pertanyaan. Kedua, ya bahwa Presiden ini, halo? Silakan. Ya, maksudnya Presiden kita ini berhasil kemudian meningkatkan daya beli petani dan buruh dengan menaikkan upah petani ya melalui NTP-nya itu, nilai tukar tani itu melalui harga gabah 6.500. Dan kemudian menaikkan upah buruh 6,5%, itu daya beli itu di masyarakat yang buruh dan tani itu cukup bagus naiknya. Hanya memang pemuda kita, generasi X itu ada penurunan daya beli 10 juta orang dan ada pengangguran milenial 10 juta orang. Ini masih beban di perkotaan. Nah, kalau misalkan menteri baru ini nanti akan memutar uang dari BI yang katanya tadi didengar pendapat ada 500 triliun, dia akan siram ke bank-bank itu supaya disalurkan ke masyarakat, mungkin ekonomi ini akan berputar cepat. Jadi disinilah kita tunggu langkah-langkah yang luar biasa dari Presiden Prabowo dalam secepatnya bisa. Ada pertanyaan, kenapa seolah-olah dipesalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani? Dia kan hanya kasir, hanya bendahara negara. Pertumbuhan ekonomi kan ditentukan oleh kementerian yang lain, perindustrian, yang ini, Menteri Pertanian. Kenapa hanya Menteri
keuangan yang difokus seolah-olah yang bikin blunder? Ya, menurut saya kalau Bang Hotman lihat penjelasan 24 menit dari Pak Menteri tadi, Menteri Keuangan di DPR, di Komisi 11 secara utuh, dia bisa menjelaskan bahwa ya Menteri Keuangan tuh punya punya kemampuan sangat besar tentunya dengan Bank Indonesia ya untuk mengatur fiskal dan moneter sehingga ya uang di masyarakat beredar dan pemerintah itu bisa memicu. Ya kita tahu di zaman lalu misalkan di zaman SBY itu ya maksudnya gini, negara itu hanya punya kontribusi 9% pada GDP kita. Tapi itu vital. Karena apa? Karena ketika negara masuk, sukses dia membuat growth yang tinggi pada 9% itu, maka swasta-swasta akan ikut. Misalkan hotel-hotel, kalau pemerintah Pemda-Pemda itu, ya dia itu melakukan belanja di hotel-hotel untuk kegiatan pemerintah, dinas-dinas dan lain-lain, itu maka swasta-swasta juga akan memakai hotel-hotel itu. Itu misalnya kalau di sektor pariwisata. Jadi jangan dipikir bahwa itu kebijakan-kebijakan itu tidak berkait, dan itu tentu intinya adalah Menteri Keuangan, Pak. Ya, bahwa sektoral itu penting, pasti penting sektoral. Tapi dalam sebuah tata negara, Menteri Perekonomian itu sangat vital. Terima kasih Pak Ganda Nainggolan. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.